mereka pelajari? Belajar membaca. Coba perhatikan teman-teman. Ku tengoklah kan, ada komal ibu-ibu. Ku rasa ibu-ibu itu kalau nggak salah umurnya udah 60-an itu. Ya kan? Adalah, katanya dia mualaf nih. Ya kan? Dia mualaf dari Malaysia. Jadi si mualaf ini ketepatan, ya, bisa dia membaca Al-Quran itu. Ya kan? Lalu di komalnya itu teman-teman, naiklah ibu-ibu ada sekitar 3 orang atau 4 orang lah itu di atas itu. Tahu nggak yang mereka pelajari? Belajar membaca tajwid. Bu, kurang panjang bu tajwidnya bu. Oh bu, kependean bu. Ya ampun, dalam hatiku. Sayang kali lah ini jadi manusia ya. Udah setua gini masih belajar membaca. Coba, setua itu masih belajar membaca Quran. Lah kapan kau memahami Quran? Seperti yang sering saya bilang itu loh teman-teman. Mereka ini kena tipu semua. Contoh, ya kan? Misalnya itu ya dalam yang namanya di dalam surah Maryam 17 itu kan ada kata di sana yang berbunyi begini, bahasa Arabnya ruhanna, ya kan? Itu bahasa Arab itu ruhanna. Datanglah orang membacanya ruhanna, ya kan? Artinya apa? Roh kami. Datang mereka baca sebagian begini, ruhanna. Apa artinya? Roh kami. Lah ngapain kok capek-capek? Ngapain kau capek-capek dodol sampai tenggorokan kau cekek-cekek? Di mana otakmu gitu loh? Ruhanna, roh kami. Datang dia dibaca ruhanna. Apa artinya? Roh kami. Lah, sama tuh artinya. Ngapain kau panjang-panjangkan napasmu sampai kau mau mati? Sama itu ibarat sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya kan? Nanti mereka ini belajar membaca, padahal dia bukan belajar membaca. Bahkan mereka ini teman-teman gak bisa memahami apa itu membaca, apa itu bernyanyi. Gak bisa mereka bedakan. Coba, aku dengar itu mereka. Ya ayo semangat kita belajar membaca Al-Quran. Padahal dia bukan membaca. Kalau membaca itu seperti ini, ditipulah dengan mereka, ya kan? Itu membaca. Kalau mereka enggak, katanya belajar membaca, tetapi udah macam kejepit-jepit lah pokoknya. Artinya kalian membedakan membaca dengan membedakan bersair pun kalian tidak mampu. Itu namanya itu bersenandung, itu bukan membaca. Terus kau bilang lah nanti, oh kami itu Islam berakal, ababani amamlah. Dari mana kau disebut berakal? Membaca kau bilang kau, tapi kau itu bersenandung. Berarti masuk ranah apa? Bernyanyi itu. Contoh begini, judul saya ini, Allah iswiti kelihatan. Nah itu membaca. Lalu datang kalian nanti, ayo kita belajar membaca. Oh, kelihatan. Aduh. Kau bilang itu membaca. Enggak ada malu kau, Bapak. Enggak ada kesadaran kau lagi. Coba. Belajar membaca katanya, tapi dia bersenandung. Artinya kan kita tahu berarti mereka ini nggak bisa bedakan membaca dengan bersenandung. Sirotol mustaqim.
Siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Datang mereka, tajwid, mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah ngapain kau sampai ngendat? Itu namanya kau membodohi dirimu. Itu namanya kau menyiksa dirimu, dodol. Mau kau panjang-panjangkan pun leher kau, mau kau panjang-panjangkan napas kau. Hah? Samanya artinya itu, dodol. Kenapa kau bodoh-bodohi dirimu? Tajwid. Hei, ku kasih tahu sama kalian. Ya. Di zaman Rasulmu nggak ada tajwid. Udah tahu kalian. Di zaman Rasulmu nggak ada tajwid. Nggak ada ilmu-ilmu nahu, nggak ada ilmu-ilmu sorob, nggak ada ilmu-ilmu mantik, nggak ada itu. So-soan kau semua kau. Aku masih ingat sekali itu teman-teman. Waktu saya PK kan, namanya juga kan mereka ini kan nggak berani naikin saya di komal mereka kan. Mereka pun nggak berani naik di komal saya. Jadi dulu saya tuh sering PK. Saya jambak lah mereka yang pakai jilbab itu kan. Ku kasih tunjuk lah. Itu juga sering memang dipraktekkan teman-teman. Karena dulu itu agak sedikit asik itu ayat itu kalau dibuka Al-Hijr ayat 6. Jadi dulu saya sering tuh. Saya kasih tunjuk itu langsung Arabnya aja. Al-Hijr ayat 6. Tulisan Arabnya. Bacanya teman-teman. Pasti kali. Ngalah-ngalahi Arab. Iya kan? Dibacalah ayat itu sampai habis. Terus artinya apa? Artinya nggak tahu. Loh. Tapi kamu Arabnya itu sampai kau pasti sekali bersenandung sekali kau, saya bilang. Tapi kau nggak ngerti artinya. Hehehe, nggak tahu bang, cuma menghafal aja. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Ini artinya, nah silakan baca artinya. Dibacalah teman-teman artinya. Sesungguhnya bagi mereka yang diturunkan Al-Quran, wahai engkau Muhammad, benar-benar orang terdiam dia teman-teman. Loh kenapa bang? Ini editan ini bang. Editan ini kata. Kenapa? Kaget dia teman-teman. Ada kata gila di situ. Sesungguhnya bagi mereka yang diturunkan Al-Quran, engkau Muhammad orang Kaget dia. Kenapa? Karena kalau dia baca itu teman-teman, menurut dia sudah menjadi kafir. Kenapa? Di situ dikatakan Muhammad gila. Jadi mengucapkan artinya itu yang tertulis terjemahannya Muhammad gila sampai nggak berani dia sampai detik ini teman-teman. Bayangkan, sampai begitu takutnya dia membaca terjemahannya. Kaget dia di situ. Ini editan ini bang. Loh kenapa kau bilang editan? Bacalah. Nggak berani aku bang. Kenapa? Iya jelas dia nggak berani teman-teman. Karena apa? Mereka sudah didoktrin. Ini nama Rasul mereka itu sangat mulia bagi mereka. Jadi kalau dia baca pun terjemahan itunya, mereka itu sudah menghujat nabinya. Sampai diberhenti loh teman-teman. Sesungguhnya bagi mereka yang diturunkan Al-Quran, engkau Muhammad orang Kaget dia. Sadar di situ. Editan ini bang katanya. Hancur. Pupu papa, sadarlah kau. Ada lagi yang sering ya teman-teman yang saya dapatkan kadang lucu-lucu. Ada orang live, seorang wanita muslim, ya kan, pakai cadar dia. Datang pula laki-laki, komen di bawah. Assalamualaikum. Subhanallah cantiknya katanya pula. Enggak dilihat dia, dibilang cantik. Mampuslah dalam hatiku. Itu teman-teman langsung ku tag nama dia, saya bilang, Jahannam, saya bilang. Yang enggak ada gila kau, enggak ada kau tengok mukanya, kau bilang pula cantik, saya bilang.
Jadi berat memang mereka ini. Sadarlah kalian, ya. Makanya teman-teman, udah banyak sekarang Islam itulah ya. Mudah-mudahan seperti Komal yang tadi, sesama Islam loh, mereka udah mulai saling diskusi. Ini gimana nih tentang pesantren ini katanya. Mereka udah mulai banyak itu teman-teman. Kok bisa? Ini oknum atau ajaran? Nah, mereka udah mulai saling bertanya mereka, ya. Ada yang bilang itu oknum, ya kan? Tapi yang sebagian kritis dia bilang, ya kalau oknum ini kok banyak kali, hampir di semua pesantren. Karena sekarang kita kalau masukkan anak ke pesantren udah nggak ada lagi rasa nyaman kita tentang anak-anak kita. Ya artinya apa? Udah mulai kok mereka ini banyak yang mulai menggunakan akalnya. Ada yang bilang, iya memang sih selama ini kita kan terdoktrin dengan ajaran yang dikatakan taat Allah, taat Rasul, taat apa itu lagi ulil amri ya. Jadi mereka ini menganggap para ustaz ulama itu sebagai apa? Walinya Allah. Jadi selama ini kita memang nggak berani mempertanyakan itu. Jadi saya lihat satu Komal itu, Komal Islam, diam dulu mulutmu, usah apapun kau. Jadi satu Komal ini teman-teman, Islam semua mereka udah mulai bertanya-tanya. Ini gimana ini? Ini oknum atau ajaran? Artinya mereka udah mulai kritis teman-teman. Oke, Arahman. Ya, apa? RD. Gimana? Iya, itulah tema saya kau tengok. Jangan kau naik-naik kau nggak kau tengok tema saya. Gimana? Begini RD, Yesus kan pernah menggilir murid-muridnya. Jangan kau kemana-mana. Ya. Jangan kau kemana-mana. Kok Tuhan itu suka menggilir muridnya RD? Jangan kau kemana-mana. Yohanes 13 dulu. Yohanes 13. Baik. Kalau saya buka ayat yang kau kasih tunjuk tidak sesuai yang kau bilang Yesus menggilir murid-muridnya, maka engkau terima istri anakmu mendapat musibah dalam minggu ini? Kalau memang tidak benar yang kau sebutkan itu, kau siap ya menerima anak istrimu dalam minggu ini kena musibah? Baik, berani kan? Tapi baik. Ingat di sana baik. Yesus Sebentar, enggak sebentar. Itu saya dalam lihat keadaan tanpa pakaian. Sebentar. Kita buka ya. Boleh kita buka. Bentar ya. Kalau memang sebentar tanpa pakaian, LD. Iya. Coba. Kalau memang tidak ada, perhatikan ya teman ya. Kalau memang tidak ada nanti, ya, kau siap ya menerima risiko istri anakmu dapat musibah dalam minggu ini, oke? Yohanes berapa? Ya enggak masalah itu kan aku hanya baca. Iya. Kalau seandainya Yohanes berapa? Enggak. Apa? Jangan banyak bicara. Yohanes berapa? Kalau seandainya benar jangan banyak bicara. Kalau kan seandainya itu benar, ada enggak benarnya. Kalau itu seandainya benar, itu kembali pada diri saya. Oke? Ingat, kalau saya sudah bicara begini. Baik. Oke, baik. Yohanes berapa? Buka. Yohanes 13 baca. Yohanes 13 ayat 4. Ayat 4. Perhatikan teman-teman ya, dia bilang Yesus menggilir murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Di mana di sini Yesus menggilir murid-muridnya? Ingat ya, anak istri kau dalam minggu ini kembali kepada kau musibah itu semua. Ingat itu. Hati-hati kau. Semoga si pahit lidahku belum enggak berlaku lagi. Ingat, biasanya lidah saya ini si pahit lidah saya dari dulu disebut orang. Ya, dari dulu saya itu ditakutin orang, diberi julukan si pahit lidah. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi. Ingat, ya, karena kau sudah berani mengatakan bahwa dalam Yohanes 13 ayat 4 bahwa Yesus menggilir murid-muridnya, ya, ternyata tidak ada. Maka ingat, sesuai dengan percakapan kita tadi, istri anakmu ya, semoga sehat-sehat dalam minggu ini. Ingat itu. Memang kau udah saya bilang tidak akan bertahan agama kau tanpa fitnahan. Terkadang kalian mengatakan Yesus kalian paksa sebagai Isa, sampai kalian bilang kenapa kalian Tuhan pada Nabi kami. Tapi di sisi lain muncung kalian itu menghina, merendahkan dia. Ingat itu Rijal, hati-hati kau. Ya. Semoga si pahit lidah saya itu udah nggak berfungsi lagi sama kau.
Karena kau udah melampaui batas, kawan. Ya. Saya bisa aja membalaskan itu, tapi malam ini saya lagi tidak tertarik menghujat nabimu, ya. Tetapi ingat, biarlah penonton menyaksikan. Wahai kalian orang-orang Islam, perhatikanlah. Inilah, kalau saya katakan ini oknum sulit, karena apa? Sanggup kalian memfitnah kitab suci orang, sanggup kalian memfitnah Tuhan Yesus, ya, dengan terang menderang di ruang publik. Ingat, akan dapat musibah kau nanti. Bertobat kau. Makanya teman-teman, sering saya bilang, kan terbukti. Saya nggak akan heran kalau mereka ini memfitnah Alkitab. Tahu nggak kenapa? Karena Al-Qur'annya aja mereka pelintir-pelintir kok. Al-Qur'annya aja sanggup mereka pelintir. Apalagi kitab suci orang. Itulah kejahatan mereka. Makanya saya berani, ya, berani saya bertaruh, mereka ini sebenarnya penista Al-Quran. Isi Qurannya aja mereka rubah-rubah kok. Isi Qurannya mereka pelintir-pelintir. Mereka sangkal isi Qurannya. Jadi jangan heran kita Kristen kalau mereka ini memfitnah isi Bible, jangan heran. Orang Al-Qurannya aja mereka pelintir-pelintir, mereka rubah-rubah kok. Itulah kejahatan mereka ini. Sadar kau, ya. Semoga tadi yang saya sampaikan itu, ya, nggak terjadi kepada anak dan istrimu. Sehat-sehatlah mereka. Karena kalau kami Kristen sebenarnya nggak bisa seperti itu. Tapi melihat cara-caramu itu udah melampaui batas gitu loh. Inilah yang saya bilang tadi, kawan. Kami orang Kristen itu beriman menggunakan akal. Karena kami memahami kitab suci kami. Makanya kami mengerti ketika kau sebutkan Yohanes 13 ayat 4. Kami bisa memahaminya karena apa? Karena ini bahasa Indonesia. Simple kok. Kami tahu isinya. Isinya apa? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Tapi di sini kau bilang Yesus menggilir murid-muridnya. Luar biasa fitnahan kau. Ya. Kasihan kau. Hati-hatilah kau, Rahman, ya. Karena yang kau coba hinakan itu adalah Tuhan yang maha hidup. Beda dengan sesembahan kau. Kalau sesembahan kau kuhina-hina dari dulu, gak akan berfungsi. Karena apa? Dia gak ada. Sesembahan kau itu gak pernah ada. Ya, sesembahan kau itu dari dulu gak pernah ada. Tapi kau memfitnah Tuhan maha hidup yang nyata. Ngeri kali ah. Di pelintirnya Alkitab kita itu kan, Yohanes 13 ayat 4, dia bilang Yesus menggilir murid-muridnya. Wow, luar biasa. Ya. Makanya saya bilang agama kau nggak akan bisa bertahan tanpa fitnahan terhadap kitab suci orang. Makanya saya tantang kalian. Beranikah kalian mensiarkan agamamu dengan berterus terang? Contohnya, katakan kepada orang yang mau kalian mualafkan, ajaran kami rahmatan alamin, yang mana kami bisa memenggal orang, memenggal kepalanya kalau keluar dari Islam. Oh, agama kami mengajarkan bahwa Allah kami menyesatkan. Oh, Allah kami mengajarkan bahwa Allah kami mengutus setan-setan. Berani nggak kalian jujur menyampaikan ajaran kalian kepada orang? Ini tidak, kalian mensiarkan agama kalian bohong. Kalian bilanglah, oh agama Islam rahmatan alamin, agama Islam gak ada paksaan, satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah Islam. Pendusta kalian. Ya, jangan seperti itu kau Rijal, hati-hati kau loh. Ya. Kau hina itu, yang kau fitnah itu Tuhan yang maha hidup. Kalau saya, misalkan saya menghina Tuhanmu, ya, Tuhanmu itu nggak maha hidup. Makanya Tuhanmu nggak pernah mati. Orang nggak pernah hidup gimana mati? Tuhanmu nggak pernah ada. Ya.
Tuh kau tengok tuh siapa itu? Si Wulan itu, yang dulu dia adalah Islam. Nah, ditantang-tantanginya Allah kau. Sehat-sehat dia. Itu si Juma sama si Tuan Logika. Saling mengajak mereka. Nggak ada itu berfungsi. Karena apa? Memang Allahmu kau nggak ada. Nggak ada. Ya. Hati-hati loh kau itu. Berani kali kau pelintir Alkitab orang. Makanya saya bilang, nggak akan heran saya kalau kalian pelintir-pelintir isi kitab kami. Karena apa? Isi Quranmu aja kau sangkal kok. Isi Quranmu aja kau pelintir-pelintir kok. Jadi saya nggak pernah heran perilaku kalian. Iya, kalau sesembahnya udah dari dulu itu udah saya hina-hinakan. Mana ada orang memang nggak ada. Satu-satunya Tuhan ya cuma Yesus. Satu-satunya Allah ya cuma Bapa. Jadi nggak ada itu di luar daripada itu nggak ada. Kau melampaui batas kau itu. Kalau kau pun mau diskusi sama saya, diskusi aja gitu loh. Jangan kau apa ya? Datang kau memfitnah. Aduh. Kau tengok tadi, adanya saudaramu tadi kan masih KTP-nya Islam walaupun dia sudah tidak percaya Islam, tapi diskusinya enak gitu loh. Yesus dilahirkan. Yang menyangkal Yesus dilahirkan siapa? Namamu aja LDR. Orang baperan ini udah bicara LDR. LDR, kau rasa yang ditinggalkan istrimu lah kau kurasa kau kan? Orang kayak mana lah pulaknya kau? Taumu malam Jumat sunnah. Coba kau naik kau LDR, mati anak ayam. Padahal kau rasa udah jenggotannya ini dah. Cari recehan terus, jadi teringat aku kota amal. Aku kalau udah dibilang recehan teman-teman, teringat aku kota amal. Apalagi teman-teman ya, ada itu kadang anak-anak. Saya nggak tahu anak-anak ini sekolah apa tidak kan pakai peci lah itu, pakai peci. Ditenteng-tenteng lah gitu kan. Pernah kulihat apa yang ditentengin? Rupanya kota amal. Ditenteng-tenteng gitu. Ya ampun, dalam hati aku berat saudara. Ya betul ya, terpental saya ini. Kalau nggak bisa kalian diskusi, jangan naik di komal orang memfitnah gitu loh. Ya. Kenapa kalian semua komal-komal Islam sibuk bahas Bible? Karena kalian itu adalah jijik pada Quranmu. Bahkan sekarang ustadz-ustadzmu ya. Bahkan sekarang ustadz-ustadz kau udah jijik bawa Quran ke masjid. Yang dibawanya tahu Bible yang dibawanya ke masjid. Memang nggak menarik gitu kitab kau, enggak. Hanya orang-orang error yang menarik dengan ya kabudu ya qatul faqib. Alah, sudahlah kawan. Nggak menarik kawan, nggak menarik ya. Belum lagi kalian ya kan, sholatnya ada yang wajib sholatnya harus ada batu di jidatnya sampai gosong. Ada sebagian kalian nggak bikin batu di jidatmu.
LDR macam si LDR ini pun tahu apa nih tentang Al-Quran. Kalau Islam dia ini teman-teman, ku iris telinga saya ini kalau tahu dia ini tentang Qurannya. Ya, ku iris telinga saya, on cam saya langsung. Kalau tahu dia tentang Qurannya. Coba nih, ku undang dia. Kalau tahu dia tentang Qurannya, iris nih telinga saya. Berani nggak dia? Nggak akan berani dia. Udah ku jambak dia teman-teman. Berani nggak dia? Nggak berani dia kan? Karena memang mereka nggak tahu teman-teman, takut. Mana dia? Nah, ditolaknya. Karena udah kau tolak, ya udahlah, ku bisukanlah kau. Saya butuh orang yang di komal saya, orang yang punya nyali. Ya, kalau nggak punya nyali nonton aja kau. Ayo, biar ku tes kalian satu-satu. Ayo, kau udah kujambak, berani nggak kau naik? Tunjukkan dulu kalau kau tahu isi Quranmu. Nggak tahu isi Qurannya, giliran kitab suci orang, patantang patenteng, pelintar-pelintir lah sana sini. Oke Bang Otnil, Islam Kristen Bang. Halo, halo Bang Ot, halo, halo. Salah pencet kerasa Bang itu. Minta naik lagi nih Rahman. Kalau itu bukan level saya kawan ya. Nanti kasihan nanti Nabi kau nanti jadi terhina. Nggak usah kau minta naik. Itu aja udah selesai tadi kan. Kau bilang tadi Yesus menggilir murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 4. Siap-siaplah kau nanti kau. Biasanya teman-teman, mulut saya ini berbisa. Jadi dari kecil saya ini disebut si pahit lidah. Kalau udah terlanjur ngomong bahaya. Ya mudah-mudahan itu nggak kena lah ya sama istri sama anaknya lah ya. Kasihan. Karena kesal kali aku tadi itu loh. Naik-naik langsung bilang, RD, Tuhanmu Yesus kok menggilir murid-muridnya. Kan kurang ajar kali gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Kau harus bisa tunjukkan datamu. Kalau sesuai datamu baru gitu loh. Tapi kalau kau hanya sekedar datang hanya menghujat, memelintir bibel orang, aduh, itulah enaknya kalian kan? Terang-terangan kalian pelintir-pelintir kitab suci orang, nggak penistaan kan? Tapi giliran saya bicara fakta sesuai ayatmu, tidak saya pelintir-pelintir, tidak saya rubah-rubah, bahkan saya yang membela Quranmu, dianggap penista. Oke Bang Otnil, coba bayangkan teman-teman, saya ini yang bicara fakta, apa yang tertulis di dalam Al-Qur'annya, bahkan saya bela-bela Qur'annya, saya dibilang penghujat, saya dibilang penista. Tapi giliran mereka ya, yang tidak ada dalam Bible mereka bikin-bikin, aman-aman aja mereka. Alah. Terlaluan. Ayolah kalian itu, ada tema saya. Bisa nggak kalian bantah kan gitu. Ini lagi si LDR ini, udah dijambak-jambak nggak ada nyalinya. Inilah akibat. Apalah mau aku bilang lagi.
Udah dijambak-jambak, nggak berani dia. Kita malah sebaliknya ya kan teman-teman. Kita malah sebaliknya, kita minta-minta naik ke komal mereka, biar kita bantah pitnahan mereka. Nggak berani mereka. Aduh, aduh. Nah, naik si Islamologi, biar makan dulu aku, udah lapar aku. Oke, Islamolog. Shalom. Islamolog. Halo. Halo. Shalom shalom abangku. Ya, bernarasi dulu kau, biar makan dulu aku, udah lapar aku. Oke Pak. Bentar dulu Islamolog. Bentar. Oke, sebelum kau, bentar dulu. Perhatikan ya teman-teman Islam ya. Karena aku diajarkan kasih, ajaran Kristen mengajarkan kasih, bayangkan. Karena begitu kasihnya juga aku sama kalian wahai Islam, sampai belum makan aku, coba. Oke, lanjut Islamolog. Bentar ya. Saya bukakan dulu hadis. Ya, ternyata di hadis Bang, di dalam Bukhari 4196 ya, dipaksa masuk Islam. Ini hadismu ya. Bukhari. Kalau dibilang oh Islam itu tidak ada paksaan, siapa bilang? Hadismu dipaksa untuk masuk Islam. Nih, inikah rahmatul alamin yang kau bilang itu? Bentar ya, Bukhari ya 4196. Ya, kalau saya tentang rahmatul alamin banyak saya. Ya, di dalam Bukhari 4196 dan ini sahih dikatakan, kami mendapati rasa kantuk yang sangat pada waktu kami dalam barisan para badat. Lalu Abu Talha berkata, sehingga pedangku terjatuh dari tanganku. Lalu aku mengambilnya, lalu jatuh kembali dan bentar ya, di dalam Bukhari sabar. Bukhari 4196, bukan ini. Sabar guys. Saya buka dulu di Tazkiyah hadis. Sabar ya. Tazkiyah hadis Bukhari 4196. Oke. Kita buka dulu. Sabar. Sabar ya, saya buka dulu Bukhari 4196. Perang Uhud. Sabar. Masuk Islam dirantai ya, dipaksa masuk Islam dengan cara dirantai ya. Hadis, sabar guys, saya ketik dulu. Hadis dirantai masuk Islam. Sabar, bentar ya. Dapat ini kok. Mana hadisnya guys? Oke, 4196. Mana ya? 4196, sabar. Lambatnya. Iya, bentar. Saya tunjukkan. Sehingga pedangku terjatuh sehingga antum aja masuk Islam dengan cara dirantai. Ada orang bentar. Ini di dalam hadis Mustad Ahmad 9406 dan ini isnadnya sahih, dikatakan Rabb kita wa Jalla merasa takjub terhadap suatu kaum yang digiring masuk ke dalam surga dengan dirantai.
Jadi kalau kalian ya masuk surga, ya surga kalian itu dirantai di dalam Musnad Ahmad 9406. Jadi Islam itu kalau masuk Islam ya harus dirantai nih. Pertanyaanku sama kalian Islam, ini surga atau neraka? Ya, ada surga, kalau masuk surga dirantai. Ini surga atau neraka nih Islam? Ayo jawab itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ya tentang rahmatan lil alamin, saya bukakan. Oke. Di dalam di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari 4425. Bentar ya guys, 4425. Ya, wanita itu dilarang jadi presiden ya. Saya bukakan. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin, kenapa wanita dilarang jadi presiden? Kenapa wanita dilarang jadi pemimpin? Oke, saya bukakan. Ini hadisnya ya, dalam Bukhari 4425 dan ini sahih ya. Tatkala ada berita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangsa Persia mengangkat putri Kisra, gelar raja Persia dahulu, menjadi raja. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum itu tidak akan bahagia jika mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Dalam hadis ini para ulama bersepakat bahwa syarat al-imam al-zam, kepala negara atau presiden, haruslah laki-laki. Pertanyaanku, kalau Islam itu rahmatan lil alamin, kenapa wanitanya tidak boleh jadi presiden? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukakan di dalam Muslim 4813. Banyak sekali kalau tentang rahmatan lil alamin ini. Muslim 4813. Ada tamu tuh bang. Oke, selamat malam. Pur, halo Pur. Selamat malam. Pur. Oke, saya lanjut lah ya, satu lagi. Di dalam Bukhari 4813 dan ini sahih ya. Pada suatu ketika Rasulullah pernah diundang untuk melayat jenazah seorang bayi dari kaum Ansar. Kemudian saya Aisyah berkata, wahai beliau, ya Rasulullah, sungguh berbahagia bayi. Ingat ya, bayi kecil ini ia seperti seekor burung dari sekian burung surga yang belum pernah berbuat dosa dan belum pernah ternodai oleh dosa. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah bersabda, mungkin juga tidak seperti itu Aisyah. Sebenarnya Allah telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga ketika mereka masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka, dan sebaliknya Allah pun telah menciptakan seorang orang yang akan menjadi penghuni neraka ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Pertanyaanku, kenapa bayi ini masuk neraka? Ini perkataan Muhammad loh. Mungkin juga tidak seperti itu. Bayi ya, bayi itu tidak mengenal dosa. Bayi itu belum balik. Bayi tidak mengenal dosa. Ya, kenapa bayi masuk neraka? Hanya terlahir di keluarga kafir. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa bayi, sekelas bayi loh, sekelas bayi ya masuk neraka? Emang bayi bisa berbuat dosa? Kenapa bayi bisa masuk neraka? Bayi loh, bayi itu tidak tahu berbuat dosa, belum ada otaknya, belum balik. Kenapa bayi bisa masuk neraka? Ayo silakan jawab Islam. Pur, agama apa bro? Pur.
Pur, di mana nih Kak? Nggak nyaut ya. Pur, Pur, halo, Bang Raja, di mana nih? Nggak jauh dia. Pur, Islam. Itu yang kedua ya, tentang bayi. Bagaimana dengan Musnad Ahmad? Saya bukakan. Ada 3, ya banyak sih sebenarnya dan dalilnya tentang rahmatan lil alamin. Yang ketiga Musnad Ahmad 2019. Saya bukakan 20199 ya. Saya buka. Ya. Katanya Islam rahmatan lil alamin. Siapa yang bilang? Itu pembohong. Ya. Oke, di dalam Musnad Ahmad sahih ya teman-teman ya. Ya, ini hadisnya sahih. Saya baca dulu. Nabi Khidir, ini tentang Khidir membunuh anak kecil. Sabar guys. Bentar, saya bukakan dulu. Oke, ini ya tentang Nabi Khidir. Ya, keduanya bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain dan ia adalah seorang yang kafir. Khidir pun menangkap dan menyembelihnya dengan pisau. Anak kecil loh, hanya terlahir di golongan. Anak kecil loh yang sedang bermain, masih anak kecil di bun-bun, hanya terlahir dari golongan non Muslim. Ini anak kecil ini bukan Islam ya, non Muslim. Disembelih oleh si Khidir. Apakah ini ya Allah SWT ini ya Tuhan palsu? Masa ya anak kecil di bun-bun si Khidir. Itu yang ketiga, yang keempat. Oke, kita bukakan An-Anfal 12. Wah, ngeri-ngeri ajaran Islam. Kita buka An-Anfal 12. Islam rahmatan lil alamin. Siapa bilang? Oke, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan memberikan rasa ketakut ke dalam hati orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap ujung jari mereka. Ini diperhalus ya, terjemahan 2022. Kita bukakan terjemahannya. Ya, bisa guys, saya bukakan terjemahan 2019. Ya. Ini terjemahan lama 2019. An-Anfal nomor 12. Maka tebaslah bagian leher mereka. Wow. Seperti ini kan rahmatan lil alamin. Itu yang kelima. Oke, selanjutnya Abu Daud 3795. Kita bukakan Abu Daud. Abu Daud ya, Abu Daud 3795. Oke. Sabar guys ya. Oke, Abu Daud 3795. Kita bukakan Abu Daud. Sabar, belum dapat Abu Daud. Abu Daud 37. Sabar ya guys. Duh, lambat. Sabar. Abu Daud.
Abu Daud, mana Abu Daud ini? Belum dapat, sabar, belum dapat. Abu Daud 3790. Saya bukakan, cari yang lain. Bentar ya guys. Saya buka. Abu Daud 3795, 3795. Sabar. Oke, di dalam Abu Daud 3795, dan ini sahih ya teman-teman ya. Sahih Abu Daud 3795 dikatakan seorang laki-laki buta mempunyai umul walad, budak wanita yang dijadikan istri, yang menghina Muhammad, dan ia benar-benar telah melakukannya penghinaan. Laki-laki itu melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya, namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi, maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkan di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunbun, sementara antara kedua kaki wanita itu tersebut lahir bayi mungil. Wanita ini adalah istrinya. Nih baca nih, seorang laki-laki buta mempunyai ummu walad, ya, budak wanita yang dijadikan istri. Jadi suaminya membunbun istrinya hanya gara-gara istrinya ini memuja Muhammad. Hei Islam, ya, hanya memuja Muhammad dibunbun. Kayak gini rahmatan lil alamin. Bagaimana dengan kalian memuja Tuhan Yesus? Ada nggak dibunbun kalian? Islam. Itu yang kelima. Selanjutnya kita buka hadis Nasai. Nasai 3996. Wah, Islam ini rahmatan lil alamin. Dari mana rahmatan lil alamin? Ya, di dalam hadis Nasai 3996 dan sahih, siapa yang mengganti agamanya maka bunbunlah. Ini perkataan Muhammad. Hei Islam, rahmatan lil alamin beginikah? Begini rahmatan lil alamin. Oke, yang berikutnya di dalam hadis Muslim, saya bukakan hadis Muslim. Hadis Muslim 2167. Sabar ya, saya bukakan. Muslim 2167. Sabar guys. Saya bukakan dulu hadisnya. Oke, dan ini sahih ya teman-teman ya. Sahih ya. Namanya sahih ini. Hadis sahih Muslim. Sahih ya, jelas ini sahih. Dikatakan Qutaibah ibnu Sa'id meriwayatkan kepada kami, Abdul Al-Aziz yang berarti Al-Darawadi meriwayatkan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam dengan orang Yahudi atau orang Kristen. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, paksalah dia untuk masuk ke bagian jalan yang paling sempit. Wah, ginikah rahmatan lil alamin? Islam, ginikah rahmatan lil alamin? Disuruh membenci orang Yahudi sama orang Kristen. Ginikah rahmatan lil alamin? Hei Islam, jangan menyapa. Ginikah rahmatan lil alamin? Oke, yang selanjutnya
kita bukakan Al-Maidah 51. Al-Maidah 51. Halo, halo. Ya. Ya, halo, selamat malam. Oke, malam. Ya, agamamu apa, Bro? Sampean apa, sampean? Agamamu apa, Bro? Yang kutanya agamamu apa? Islam. Oh, Islam. Oke, tadi saya bawakan tentang dalil-dalilnya. Apa mau kau bantah tentang diantara dalil-dalil itu? Kamu Islam apa Kristen? Saya Kristen. Apa yang kamu bantah dari dalil itu yang saya bawa? Apa yang kamu bantah? Manusia kok disembah. Bantah. Itu aja, Bang. Kamu kok nyembah manusia? Oh, di dalam riwayat di dalam Tirmizi, di dalam hadis Bukhari 1165, Muhammad itu disembah. Bahkan di surah Al-Jin nomor 18, kalian itu penyembah Muhammad. Mau nggak saya bukakan dalilnya? Bahkan Muhammad bersabda, aku melihat Allah SWT dalam pemuda. Pemuda itu manusia bukan? Manusia. Manusia. Lalu kenapa kamu menyembah manusia? Saya balikkan. Sik, Bang. Tak carna dulu ya. Saya bukakan. Islam tidak tahu tentang Islam, jangan menggurui. Saya lebih tahu Islam daripada kau. Jangan sok ngajarin aku tentang Islam. Maksudnya itu Islam molok. Mereka ini sikit-sikit kok nyembah manusia gitu. Dia nggak sadar dia nyembah batu. Kadang heran saya nengok mereka ini. Ya, ini ya kita buka ya, bentar ya. Bang Raja depan. Oh iya, gaskan. Oke, dan ini hadisnya ya dari Ibnu Tamiyah, dan ini sahih ya teman-teman. Hadis ini daripada jalur riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama, antara mereka Imam Ahmad, Al-Juraid, Al-Tabarani, Abu Halasan, Abu Hayala, Ibnu Sadaqah. Banyak ulama-ulama yang mensahihkan ini. Apa dikatakan? Aku melihat Tuhanku berambut keriting, tidak bermisai, tidak berjanggut, dan berpakaian cantik berwajah hijau. Dalam bentuk seorang pemuda. Pertanyaanku, pemuda ini punya kelamin enggak? Oh, hadis itu tak? Hadis itu kan ada yang palsu, Bang. Bukan, ini bukan hadis, ini kitabnya orang Hindu. Itu apa itu? Kitab apa? Teman-teman, lagi-lagi inilah kualitas Islam. Nggak pernah tahu hadis, ketika dikasih tunjuk, oh itu palsu, palsu. Itu hadis ini lagi. jelasnya sahih loh teman-teman ya. Ini sahih. Hadis ini daripada jalur riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama. Imam Ahmad, Abu Zura, Al-Tabarani, Abu Al-Hasan, Abu Ya'la, Ibnu Sadaqah, Ibnu Tamiyah. Ini ulamamu yang mensahihkan hadis ini. Ya, itu kan hadis. Ya udah, kamu percaya perkataan Muhammad. Hadis kan. Ini perkataan Muhammad loh. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda. Iya, tapi kan itu kan hadis yang diriwayatkan. Kamu percaya nggak perkataan Muhammad? Siapa tahu yang meriwayatkan itu memalsukan. Nah itu kan udah sahih, yang saya tunjukkan itu sahih loh. Kamu siapa? Yang mensahihkan itu ulamamu. Banyak ulama, ada 7 nih. Kau baca nih. Iya, ulama kan juga manusia. Hadis ini daripada jalur riwayat yang disahihkan. Bisa baca nggak? Disahihkan oleh sebagian ulama, antara mereka Imam Ahmad, Abu Zuraid,
Al-Tabarani, Abu Hal Hasan. Ini ulamamu yang mensuikan. Iya, ulama kan manusia, Bang. Lah, ulamamu yang mensuikan. Kamu nggak percaya perkataan ulama? Enggak, aku percaya Quran kok. Oh, aku percaya Quran katanya. Sebentar, dia bilang kamu percaya Al-Quran. Itu yang bawakan wahyu itu siapa? Al-Quran. Nabi Muhammad. Muhammad bukannya manusia. Iya, manusia. Lah kenapa giliran si manusianya Muhammad kau nggak curiga? Lah itu itu Bang. Itu kan Enggak, tadi dari kau yang bilang kan itu buatan manusia. Jadi Enggak. emangnya Muhammad nggak manusia? yang meriwayatkan itu Hah? kan siapa kan, bukan Muhammad sendiri kan. Iya, tapi tadi meriwayatkan itu karena manusia. Kau nggak percaya? Nah Muhammad emangnya nggak manusia? Iya, Hah? manusia. Manusia. Nah kenapa kau standar ganda? Giliran ulamamu kau bilang oh, itu manusia. Kau nggak percaya? Emang Muhammad nggak manusia? Iya, manusia. Nah kenapa standar ganda? Lu bukan ganda. Loh ilah. Ya, emang. Mampus kita. Al-Quran. Udah. Al-Quran melarang. Apa salahnya kalau Dari Al-Quran itu Al-Quran itu dari Al-Quran tuh. Al-Quran melarang. Kenapa kalian jadikan Muhammad itu nabi? Padahal Al-Quran melarang. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia, Muhammad manusia bukan? Iya, manusia. Ya udah, di dalam ayat ini, jika kamu menaati manusia, kamu akan rugi. Kenapa kamu menaati Muhammad? Al-Quran sendiri. Kenapa kamu menaati Muhammad? Al-Quran melarang jangan menaati Muhammad. Ini Al-Quran loh yang ngomong. Tanya dulu apa yang dia banggakan dari Muhammad. Coba bang, kira-kira apa sih yang kau banggakan kali dari Muhammad itu coba? Jangan loncat-loncat dulu, Bang. Jadi itu kan sudah dapat tadi. Yang mana? Tapi kamu kan Yang rujukannya Muhammad. Kita pengen tahu apa sih bang yang membuat kamu bangga sekali dengan Muhammad itu? Loh, bukannya bangga sih. Oh Ya, bukannya kita- bangga. Ya itu kan Terus? itu kan orang yang membawa apa jenenge? Bawa apa dia? Perantara firman Tuhan. Dari siapa? Disampaikan ke Perantara manusia itu. kan. Iya perantara Muhammad itu dari siapa? Dari Tuhan. Pandai kali kau. Dari mana kau tahu Allah mau pernah berperantara langsung pada Muhammad? Pintar kali kau bohong kau. Hah? Dibalik. Sekarang dibalik. Kalau agamamu gimana? Enggak gitu juga. Enggak, sebentar dulu. Pintar kali kau. Sejak kapan Muhammad dapat perkataan dari Allahmu? Inilah Bang M, dengar Bang M ya. Sekarang dibalik. Sebentar dulu, sebentar. Dibalik aja. Inilah, Kalau kan gimana? Nggak gitu. sebentar. Inilah makanya aku bilang Bang, kenapa kau bangga jadi Islam? Karena kau nggak tahu tentang Islam. Oke. Itu. Kalau menurutmu begitu nggak apa-apa. Terus sekarang Ya dibalik. memang itu faktanya kok. Tahu apa Dibalik. kau tentang Al-Quran coba? Kau tanya lo kau tahu apa kau tentang Al-Quran? Ya, oke. Aku terserah lah. Aku Enggak boleh. Kau jangan cuci tangan. Enggak. Kecuali kau keluar dari Islam mah baru kau bahas Tapi- kitab Bible nggak apa-apa. Tapi Jangan kau giliran ditanya tentang imanmu, kau mau cuci tangan. Makanya aku tanya Enggak. kau langsung saja. Terus apa yang balik. kau tahu, yang kau pahami dari Al-Quran coba. enggak aku Enggak, wis, jangan wis. Yang saya tanya, dibalik. apa yang membuat Gimana? kau Begitu lah. bangga jadi Islam? Kau bilang tadi kan karena kau nggak tahu Islam. Kau bilang oh bukan, oke. Nah kalau begitu apa yang kau tahu tentang Islam? Coba. Enggak langsung aja. Kok langsung aja? gitu Lah lah. ini tantangan loh bang, makanya saya tanya. Tahu Enggak, apa kau langsung tentang aja. Al-Quran? Dibalik aja. Enggak usah dibalik-balik. Enggak gitu lah. Sekarang kau kan Islam nih, ya kan? Ya mbok sekali-sekali kau buktikan kau tuh beragama Islam karena diketahui oleh akalmu gitu loh. Makanya kita tanya nih, Bang. apa yang membuat kau itu bangga jadi Islam? Kau bilang kau kan tahu tentang Quran nih. Nah, apalah yang kau tahu tentang Al-Quran coba? Ini aja intinya. Kalau menurutmu
Jangan menurutku. Menurutmu dulu bang, menurutmu, menurutmu dulu. Banyak nggak Coba masuk. apalah, atau gini aja, Itu malah Sebentar, supaya kita kasih sederhana. Kamu tahu tidak dalam Al-Quran Allahmu itu penyesat? nggak tahu. Oh, pantes. Kamu Kan tahu nggak dia- Allahmu itu maha tipu daya? Nggak tahu. Nah, kira-kira kalau Allahmu penyesat, Allahmu maha tipu daya, masuk akal nggak itu Tuhan? Kalau penipu ya nggak masuk akal. Baik, kalau kita tunjukkan bahwa memang dia mengaku sebagai penipu, apakah kau mau masih Islam? Coba aja tunjukkan. Oke, tunjukkan dulu Islamologi. Ali Imran 54. Ali 54 ya. Masa kau itu bang, makanya saya bilang bang, Coba saja tunjukkan. ya itu mau ditunjukkan. Makanya saya bilang abangku, saya nggak bohong. Orang Islam di Indonesia bang bangga jadi Islam karena nggak tahu tentang apa-apa tentang Islam itu. Coba Gitu ayo. loh. Sabar satu-satu dulu, sabar guys. Oke, baca. Coba dibaca bang. Wa makaru. Coba. Indonesia aja. Iya silakan tuh bahasa Indonesia juga ada. Baca. Lah apa salahnya itu bang? Bener gitu. Ya baca. Kamu jadi manusia itu bang, coba gunakan akalmu konsisten, jangan seperti kekanak-kanakan. Coba. Tadi kan kau bilang kalau ada Allah maha tipu daya, kau nggak percaya. Mana coba tunjukkan. Nah ini kita kasih tunjuk nih, silakan baca. Tipu daya itu menipu bang. Itu kan Coba Itu kan kau baca dulu. membalas tipu daya kan baik itu. Iya, Loh misalkan ya ada orang baca dulu, orang baik. baca dulu, Iya baca apa? dulu. Udah tak baca. Silakan. Orang-orang kafir itu Membuat tipu daya. Dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik. Iya. Iya, Allah penipu daya toh. Iya. Ya udah, tadi kau bilang nggak masuk Tapi akal tipu Allah daya membalas baik. tipu daya. Tipu daya yang benar. Makanya saya bilang bang, selama kau jadi Islam, isi kepalamu nggak berfungsi. Baru hitungan detik yang keluar dari mulutmu udah kau tampar-tampar. Itulah bang jadi Islam. Makanya kemarin bang, kenapa saya nggak mau jadi Islam? Sebentar, kenapa saya bang nggak mau jadi Islam? Karena kalau saya jadi Islam bang, ya sama seperti kau jadi bego. Yang keluar dari mulutmu hitungan detik nanti kau sangkal. Padahal itu baru keluar lo dari mulutmu lo. Kan letter lock Iya gitu kan? bang. Ya nggak letter lock gitu loh. Misalnya ada orang bang. Ya itu jahat. Tapi kalau Memang. ada orang yang Oke, jahat, gitu kalau bahaya. Allah mau menyesatkan, kalau Allah mau menyesatkan, Gimana? Apa buktinya ya? kalau Ayo. ada gimana? Kalau ada Allah mau menyesatkan? Kalau menyesatkan berarti itu jelek. Tapi kalau nggak ada, Oke. nggak masalah. Kalau menurut akal sehatmu, kalau Allah menyesatkan itu layak enggak Tuhan? Kalau menyesatkan nggak layak. Oke, silakan tunjukkan Ibrahim ayat 4. Siap, siap. Jadi teman-teman penonton, inilah yang selama ini saya katakan. Mereka ini bangga jadi Islam karena memang nggak tahu tentang Islam itu. Bahkan mereka nanti nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana iblis gitu loh. Ngeri teman-teman. Coba ayo mana? Bentar ya, Ibrahim 41. Ibrahim 4. Bentar bang. Ibrahim 4. Oke, baca bang. Baca bang. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat
memberi penjelasan dengan terang kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Oke, Iya. pertanyaannya, kamu tadi menyatakan kalau ada Tuhan yang menyesatkan manusia itu tidak baik. Jadi Allah ini layak nggak disembah? Kamu tadi menjawab kalau ada Tuhan yang menyesatkan manusia itu tidak layak. Jujur, kamu layak nggak Tuhanmu disembah? Saya Ayo, ayo Ra, jujur pertanggungjawabkan narasimu. Anda tadi menyatakan kalau Oke. ada Tuhan Tadi menyesatkan dulu. manusia tidak layak disembah. Sekarang Tuhanmu menyesatkan manusia, layak nggak ini disembah? Ayo jujur. Ya oke saya. Itu kan ada lanjutannya dan Layak nggak? tunjuk Intinya Allah mau menyesatkan manusia kan? menyesatkan. Iya, tapi kan Sudah, pertanggungjawabkan. Anda tadi menyatakan kalau ada Tuhan menyesatkan manusia itu tidak layak disembah. Saya balikan sama kamu, ini Tuhanmu menyesatkan manusia, layak nggak kau sembah sesuai dengan narasimu yang pertama? Jujur, Iya, tapi pertanggungjawabkan narasimu. gak letterlek gitu maksudnya bang. Nah, ini Kali literally. terlek itu, maka Allah menyesatkan. Apa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk Iya kepada kan? kehendaki. Literally ini. Lah dia kan nggak cuma menyesatkan, tapi dia kan memberi petunjuk. Nah, dia menyesatkan kan? Menyesatkan dan memberi petunjuk Ya itu. udah, intinya dia menyesatkan kak, dia bisa menyesatkan manusia enggak? Tapi dia kan bisa memberi petunjuk bang. Dia bisa menyesatkan manusia enggak? Iya bisa. Tapi Udah, kan Anda tadi berargumen kalau ada Tuhan menyesatkan manusia itu tidak layak disembah. Sekarang pertanggungjawabkan narasimu yang pertama yang menyatakan kalau ada Tuhan menyesatkan manusia itu tidak layak disembah. Ini layak nggak disembah sesuai dengan narasimu? Jujur, tapi itu kan layak atau tidak bang? memberi petunjuk juga itu. Makanya bang, kamu harus bertanggungjawabkan narasimu. Kalau cuma menyesatkan tanpa memberi petunjuk, Ya ya udah layak nggak? Intinya kan Allah dapat menyesatkan manusia kan? itu kan Allahmu dapat menyesatkan manusia kan? memberi petunjuk loh, sepaket gitu. Allahmu dapat menyesatkan manusia kan? Iya. Ya udah layak nggak? Udah, nggak apa-apa. Memang kalau dia Islam wajar itu, Islamologik. Baik, sekarang kalau saya kasih tunjuk nih Allah mau pembunuh gimana? Kalau Allah mau pembunuh gimana? Kalau membunuh dengan tanpa alasan jahat. Oke, kasih Ada tunjuk. alasannya nggak apa-apa dong. Oke, surah Al-Anfal 17 kasih tunjuk teman-teman. Jadi kita jangan berharap dia akan berpikir, enggak. Kita hanya tunjukkan biarkan penonton menilai. Memang begitulah mereka teman-teman. Saya juga kasihan sebenarnya, tapi ya biarlah. Bukakan dulu Islamologi Al-Anfal 17. Oke siap. Makanya kalau ada nanti Bang M, kalau ada misalnya ini ya, keluargamu misalnya diperkosa, jangan salahkan orangnya nanti Bang. Sesuai dengan ayat ini ya, sebab yang memperkosa itu bukan dia tetapi Allah, sesuai dengan ayat yang akan kita kasih tunjuk ini nanti ya. Makanya saya bilang kalian nggak bisa bedakan mana Tuhan mana iblis. Nggak, Gitu tapi loh. pada intinya gini loh bang, aslinya itu nggak letter gitu. Di Islam bu ada nama Apa pula enggak intelek? Itu walaupun ada diberi petunjuk, ada yang disesatkan, kan tetap ada yang disesatkan. Gimana kalau ini silakan baca. Oke. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Nah, Bukan kamu siapa yang membunuh di situ? Allah. Enggak lah, kau makan ajaran iblis itu. Makanya aku bilang kau nggak bisa bedakan Tuhan mana iblis. Kan dari awal membunuh tanpa alasan itu jahat. Tapi kalau ada alasannya, Bang, kau Bener ini aja. nampak kali kau Islammu awam. Perhatikan Bang ya, dasar daripada iman Islam, segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Betul apa tidak? ya hendak kau, iya. Ya, Iya, jadi iya. jangan kau coba-coba cari-cari alasan, Bang. Yang artinya, Oke. Bang, Oke, kalaupun ada orang membunuh, ya itu kehendak Allah. Kalaupun ada orang berzina, itu kehendak Allah.
Makanya saya bilang tadi, kalau kalian memiliki akal pikiran, kalian akan mengerti mana ini Tuhan, mana ini iblis. Karena apa? Kalau ajaran seperti itu udah pasti ajaran iblis. Tapi kalian nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Coba, bukan kamu yang membunuhnya, tetapi Allah yang membunuh. Bukan kamu yang melempar rumahmu, tetapi Allah yang melempar. Sama itu dengan bukan kamu yang memperkosanya, tetapi Allah yang memperkosa. Itulah akibat apa? Segala sesuatu kehendak Allah. Ya, oke. Makanya Bang, pelajari isi Bukan kan Qur'anmu, ya. ada namanya konsep apa ya? Bahasa Inggrisnya itu free will, kehendak bebas, ya kan? Mana ada free will di Islam, Iya, Bang? Contoh nih, kehendak bebas. mari kita buktikan mari kita buktikan adakah hak free will di Islam. Saya tanya kamu, tadi kan dikatakan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, betul? Iya. Baik, apakah kehendak Allah bisa kau lawan? Nggak bisa. Lalu di mana hak free willmu? Jujur aja lah Bang, gunakan akalmu lah. Itu hal sederhana kok kalimatnya. Kehendak bebas. Ya. Lagi ini loh, Makanya Bang, makanya loh. sebentar dulu Bang, sebentar. Makanya Bang, Islam itu Bang, Islam itu abangku sama seperti robot yang di remote. Makanya tidak berfungsi akal di dalam Islam. Maksudnya gini loh Bang, gini loh. Misalkan ya, ada kehendak bebas ya kan. Orang non Islam bisa melukai orang Islam ya. Orang Islam bisa membalasnya. Lah, Kalau di Islam kehendak bebas, kenapa bayi masuk neraka? Hanya laki keluarga kafir. Jangan dulu ke Bayi, jangan ke Bayi. Begini loh Bang M. Kamu bicara kehendak bebas atau hak free will. Sebentar dulu, dengar baik-baik ya. Kamu mengatakan di Islam itu ada hak bebas atau hak free will. Sementara kau sendiri sudah mengakui bahwa segala sesuatu itu kehendak Allah. Artinya kehendakmu itu bukanlah kehendakmu tetapi kehendak Allah, betul tidak? gimana jelasinnya? Tapi lo nggak bisa, memang itu semua kehendak Allah. Makanya kalau semua kehendak Allahmu berarti kau nggak punya hak menggunakan kehendak. oh baik untuk mana? Bang. Tapi kata intinya gini loh. Kau dari tadi intinya Ya, dari kan? tadi kau intinya menyangkal Quran. Misalkan ya ada kubu Islam, ada kubu Kristen, yo. Terus kubu Islam itu menyerang kubu Islam lah, itu Allah nggak rela. Makanya orang Kristen itu disesatkan. Jangan bicara nggak rela. Yang menyerang itu kehendak siapa? Apa? Kalaupun diserang kehendak siapa? Free will. Kena bebas. Inilah yang ku bilang. Inilah sebentar. Inilah yang Membalasnya. sebentar. Inilah yang ku bilang. Kau itu kurang ajar. Barusan dari mulutmu kau bilang segala sesuatu kehendak Allah. Inilah Bang akibat kau jadi Islam. Isi kepalamu itu Bang nggak berfungsi. Yo, nggak ada gitu loh. Coba. Kamu sendiri barusan mengakui sesuai dengan dalil bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Berarti sampai jatuhnya daun itu kehendak Allah, betul? Iya, betul. Nah, lalu bagaimana kau berkata kau punya hak? Artinya kehendakmu itu tidak ada. Kehendak itu masuk kepada hak memilih. Contohnya, kau berkehendak ke Jakarta, tetapi Allahmu berkehendak kau ke Bali. Makanya saya bilang, apakah kehendak Allah mau bisa dilawan? Tidak bisa. Hukum alam itu. Lari pula ke hukum alam, mampus kita. Nggak itunya nggak literal gitu. Sudahlah Bang. Ya Bang, itu aja lah Bang ya. Nggak, cuma aku ujungnya gini loh, Bang. Ujungnya gini loh. Di Kristen ya, kalau dibedah kayak gitu pasti ada kurangnya. Di Islam kau bedah juga menurutmu salah. Cuma pada intinya itu banyakkan mana nggak masuk akalnya gitu aja loh. Bang, Di Kristen itu banyak yang nggak masuk sebentar. akal gitu. Sadar nggak kau itu yang kau omongkan dari mulutmu itu? Atau Aslinya. jangan-jangan sebentar Nggak. dulu. Aslinya Atau udah. dengarkan dulu. Atau jangan-jangan
Kau nggak berpikir sebelum ngomong, makanya otakmu ketinggalan. Karena apa? Kayaknya kau mabuk gitu loh. Kau barusan bilang segala sesuatunya adalah kehendak Allah. Bahkan daun pun berjatuhan itu kehendak Allah. Tiba-tiba kau bilang ada kehendak manusia, ada hak free will. Kau ini nggak mabuk kau kan? Terserah, oke. Ya, Cuma aku mau ya udahlah. bilang, patah ujung. Udahlah bang, ya udahlah. Kasihan dari nada gaya bahasamu pun kayaknya kau itu idiot kau itu. Atau kau termasuk orang udah katrok gitu lah. Artinya gimana ya? Dari nada bicaranya itu orang yang memang apa ya, SDM rendah. Susah itu. Iyo, gini, iyo, intine, iyo. Baru lu teman-teman dia ucapkan dari lisannya bahwa segala sesuatu itu kehendak Allah. Tapi tiba-tiba dia bilang, oh ada hak free will katanya. Bahkan maaf nih ya, kalau kita bicara kasar-kasarnya, berak kau, mau berak pun kau itu, kehendak Allah itu, bukan kehendakmu. Jadi kalau begitu ikut berak pun kau kehendak Allah, di mana hak free willmu? Ya, ini yang saya bukakan di dalam hadis. Ya, Allah telah menulis takdir semua makhluk sejak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sedangkan artinya di atas air. Ini dalam Muslim ya, ini sahih ya teman-teman ya. Nabi SAW memberitahukan bahwa Allah telah menulis takdir terkait semua makhluk secara terperinci seperti kehidupan, kematian, rezeki dan lain sebagainya di lauh mahfuz sejak 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu semua pasti terjadi sesuai dengan ketetapan Allah. Mana kehendaknya di sini? Kalau manusia disesatkan, mana free will? Ini udah kehendak Allah. Di mana free willnya? Gitu. Lanjut Bang Raja Debat. Jadi di Islam itu tidak ada free will, sedangkan bayi masuk neraka hanya gara-gara terlahir di keluarga kafir. Di mana kehendak Allah? Di mana free willnya? Emang bayi bisa berbuat dosa? Kita sapa dulu nih. Oke, cadar, Islam Kristen cadar. Halo. Ini juga dia teman-teman bercadar, ini kehendak Allah ini. Bukan kehendak dia. Halo cadar. Nah, dia bisu, dia nggak ngomong. Bukan kehendak dia itu, kehendak Allah itu, dibisukan dia. Oke, cadar. Kau Islam Kristen? Halo? 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 Cadar. Kamu Islam apa Kristen? Cadar. Memangnya Tengok ngomong aja dia lelet. Itu kehendak Allah itu teman-teman. Makanya lelet dia ngomong. memangnya ada yang Kristen. Alia, kamu Islam apa Kristen? Ngapain tanya-tanya? Tengok kan? Nah ini udah repot. Ditanya lah, kita kan mau diskusi, kau naik. Bertanya lagi. Oke, kau Islam gimana? Menurut pemahaman kamu setuju tidak segala sesuatu adalah kehendak Allah? Mana dalilnya? Ya aku nanya kau loh. Aku bertanya dalil. Kalau ada dalilnya gimana? Ya, makanya kita diskusi. Lah kan banyak dalilnya kehendak Allah. Segala sesuatu adalah kehendak Allah. Iya, makanya diskusi. Ngapain kalau nggak diskusi? Nggak usah kau sosok lembut, kau tegas-tegas saja. Percuma kau lembut, kau masuk neraka juga. Ada nggak? Setuju nggak kau itu bahwa segala sesuatu kehendak Allah? Enggak bro, aku baru masuk Komal. Memang kalau belum mulai diskusi itu aku belum ada kekuatan ketika berbicara. Kan baru mulai.
Kecuali kalau aku udah berapa 5 jam lebih itu aku semakin kuat. Kalau orang baru diskusi lah kekuatannya masih full. Kalau sudah ada 5 jam ya udah hilang lah kekuatannya. Kayak mananya kau ini? Terbalik-balik. Astagfirullah. Mananya kau ini? Memang seperti itu. Justru aku kalau 5 jam lebih itu kekuatanku masih bertambah tinggi, bertambah kuat itu. Oh, berarti kayak yang di surga itu lah ya, ngacang 50 tahun ya, 70 tahun ya. Kalau baru mulai malah belum ada kekuatan diskusinya. Yang kau kiranya malam Jumat sunnah ini. Apa lagi? Coba gini aja, kau kan udah lama jadi Islam nih. Apa sih yang buat kau tuh bangga jadi Islam atau bertahan jadi Islam coba? Kami pengen tahu dulu. Ya dengan kebenaran Islam lah. Ngapain bertahan kalau tidak benar? Kebenarannya apa? Ya kitabnya lah yang paling utama. Kalau kitabnya aja udah nggak bener yang ngapain? Kayak apa lagi? Bukti kebenaran kitabnya apa? Bukti kebenaran kitabnya. Ya isinya. Isinya gimana? Ya kamu baca. Kenapa kamu Bukan meragukan? loh. Ya coba makanya. Maksud saya gini loh, kan ketika kau bilang kebenaran kitab sucinya, oke, kitab sucinya yang benar itu apa? Misalnya, 100% wahyu Allah, atau 100% firman Allah, atau gimana gitu loh. Iya, kalau bukan firman Allah, firman siapa? Oke, berarti kamu percaya Al-Quran itu 100% perkataan Allah? Ya, Oke, kalau saya tunjukkan bukan perkataan Allah gimana? itu kamu yang tidak memahami. Oh, kalau ada dalilnya orang mau kau salahkan. Karena kamu yang nggak paham, makanya aku Oke, coba bukakan dulu, bro. Biar kita buktikan teman-temannya. Ini memang salah satu doktrin yang sudah terbiasa dari pesantren. kamu yang kena Ya. doktrin. Sebentar lah, oke? Itu adalah kamu. Saya, teman-teman, perhatikan ya. Saya paham betul ajaran mereka nih. Pertama, mereka mengimani. Mau paham apa? Sebentar lah dulu, orang belum siap ngomong. Kau udah mulai gila kau. Tadi agak waras, sekarang udah mulai gila. Dengarkan dulu. Nah iya, karena aku Jadi udah mereka ini teman-teman sudah terdoktrin mengatakan dari para ulama atau ustadz, oh itu adalah 100% adalah firman Allah atau perkataan Allah. Padahal ini bohong. Lalu mereka akan bilang 100% Al-Quran itu tidaklah terjemahan. Padahal itu bohong, teman. Mari kita buktikan. Bukakan surat An-Naml ayat 91. Sebentar. mengerti. Bukakan dulu Islamologi surah An-Naml ayat 91. Kita mau tanya dia perkataan siapa ini. Berapa itu An-Naml? Itu mengulangi kalau ada perkataan Nabi Sebentar. Musa, mengulangi Sebentar. melalui firmannya. Apa ini mengulang? Musa berbicara, Musa berkata, Surah An-Naml ayat 91. mengulangi perkataannya. An-Naml. Surah berapa itu An-Naml, Bang? Klik aja surah An-Naml langsung keluar itu. Nggak usah pakai surah-surah. Surah An-Naml 91. An-Naml 6L. Harus mengurus kitab orang. An-Naml. An-Naml Iya. 90. Kecuali kalau di kitabmu enggak. Diam dulu kau, cadar. Coba kamu bahas kitabmu. Kamu aja pasti. Sesungguhnya aku Muhammad diperintahkan untuk menyebut negeri. Iya. Kasih tunjuk dia yang baca. Nanti kita tanya itu perkataan siapa. Baca sendiri. Ngapain menyuruh orang membaca? Nih, Nah, silakan baca. Perkataan siapa ini? Kayak pengen tahu. Baca sendiri. Perkataan siapa itu? Hah? Ya Allah menyampaikan perkataan Nabi Muhammad. Pendusta. Makanya aku bilang selama kau Islam kau jadi Kamu sudah pendusta. mengatakan seperti itu. Lah, Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad berbicara seperti itu. mengarang cerita. sesungguhnya aku. Itu ada kata aku loh. Memang Iya, susah itu kalau Allah menyuruh Nabi untuk berbicara seperti itu. inilah kalau kau kebanyakan Ya udah, jidatmu kau ke apa itu ke lantai itu. nggak tahu Itu kan ada apa-apa. perhatikan loh. Jadi, Sesungguhnya mana aja jawaban dengarkan dari dulu. orang Islam.
Karena kamu Sesungguh tidak tahu tentang Islam, kenapa masih mau membantah terus? karena Kitabmu saja yang kalian diurus. sebentar, karena kalian Usai itu banyak pertentangan. dengarkan dulu, Kenapa karena membahas dengar dulu, Tidak kamu woi, mengerti. karena kalian itu penipu, Al-Quranmu aja kalian tipu-tipu, apalagi kitab orang. Karena kamu tidak Nah, paham. kalau kau tidak menipu, itu perkataan siapa tadi? Ayo, jujur Allah kau perkataan siapa? menyampaikan. Oh, maksudmu Allahmu nggak bisa, oh Allahmu nggak bisa menurunkan wahyu kalau dia nggak mengulang kembali omongan si Muhammad gitu. Iya. Ada Allah yang memerintahkan supaya Nabi berbicara seperti itu. Jadi lihat dulu kalimatnya. Udah berapa kali kau ditalak, oh kau? Udah bicara talak aja, udah berapa kali kau ditalak kau? Nalak siapa? Laki-laki lah, nggak mungkin hewan nalak kau. Kenapa menalak? Ya karena nada kau kayak apa? Pemikiran yang depresi gitu, nggak nyambung. Justru kamu pikiran yang tidak nyambung, makanya periksa. Jelas di sini coba ya, innama Periksa dirimu. umirtu Kenapa anak pikiranmu tidak abuda rabba hazihil. Aku hanya diperintahkan, aku loh. Masa kau bilang itu perkataan Allahmu? Allah Berat- menyampaikan berarti Ini kan Allah memerintahkan supaya berbicara seperti itu. Eh. Jadi nggak konteks ada Allah perintahkan di sini, nggak terbalik lah. Itu langsung Ya, pengakuan berarti Muhammad Allah itu. menyampaikan. Inilah memang kalau sudah pakai cadar, otaknya pun tertutup, napasnya pun bau busuk, ujungnya oksigen tuh nggak normal masuk ke dalam tubuhmu. Perhatikan, ini adalah murni pengakuan nabimu, pernyataan nabimu. Bagaimana mungkin kau tuduh Allah mau mengulang perkataan si Muhammad di sini? Kau pernah sekolah enggak? Makanya kau buka cadar kau biar nggak bau napas kau bau, otakmu jadi rusak tuh. Oksigennya itu jadi nggak bagus. Apa nggak bagus? Ya iyalah, ditutupin napasmu jadi bau busuk tuh. Enggak? Buktinya nggak bau? Ya nggak mungkin lah kau bilang napasmu bau sendiri. Lah, kan bisa tercium. Mau. Ya iya, bisa. Kan yang mencium aku duluan, mencium nafasku. Jadi aku duluan yang tahu. Kau bilang aja kau cium napasmu kau pakai cadar udah mau muntah aku. Ku bayangkan lah baunya itu kau hirup lagi, kau buang, kau hirup lagi. Aduh mak, mampus. Yang nggak bau, nggak bau. Coba aku tanya kau udah ada suamimu? Udah ada suami kau? Ngapa mau datang melamar? Bukan, aku nanya suami kau udah ada? Mau datang melamar? Nah kan belum ada suamimu, orang napasmu bau. Tidak ada yang bisa mencium nafasku. Ngapain laki-laki mencium nafas? Jadi mungkin kan teman-teman adalah cowok kan dekat sama Shelly ini kan, diajak kencan lah dia kan, ngomong lah. Alia duduk di sini, duduk di samping kan, ngomong lah Shelly ya, Mas katanya, langsung keluar bau bus kata. Langsung cowoknya ngomong gini dalam hati, tapi dalam hati kan jaga astagfirullahaladzim. Alia bentar ya, aku mau ke toilet bentar ya, padahal kabur lah orang udah bau kali. Coba aja kamu pakai cadar, enggak bau kok. Ya, buktinya kau nggak laku-laku. Sudah antrian, tau nggak banyak yang antrian, tau nggak? Alah, nggak usah lah. Dari awal-awal aku di TikTok itu udah banyak yang Dari mana ceritanya banyak antrian, enak satu aja. pun tak ada yang nyangkut? Itu karena napasmu bau. Ya, memilih aku, kenapa kamu yang mengatur? Napasnya bau busuk. Nah, enak aja. Apa yang mengatur? Kan aku yang memilih. Cobalah kau berpikir dulu. Itulah akibatnya kalau kau salah memilih agama, rusak ikut otakmu. Justru benar. Gak ada hubungannya itu ya. Karena aku sendiri yang memilih, kenapa mau mengatur? Enggak, kalau dulu berpikir
jelas-jelas dalam surah An-Naml 91 itu kan pernyataan Muhammad. Ya Allah menyampaikan perkataan Nabi Muhammad itu. Kenapa? Berarti Muhammad kamu dong. Parah dia ini, parah. Udah rusak ini otaknya. Memang di mana Betul. sudah kebalik kok Allah gitu. bisa menyampaikan perkataan Nabinya melalui firman-Nya. Ya, Allah berarti itu Tuhan mengulangi itu, berarti Tuhan itu Muhammad dong, karena karena apa? Sumbernya dari Muhammad gitu. Perkataan manusia diambil kepada perkataan manusia diambil oleh Allah mau gitu. Sumbernya dari Muhammad gitu. Ya Allah mengulangi. Gimana otak waras? Allah mengulangi perkataan Nabinya. Ya udah, artinya sumbernya dari Muhammad ya diambil sumbernya. Terjebak dia. Iya itu Allah yang mengulangi perkataan Nabinya. Oh, kalau otak waras kau itu nggak ada. Jadi Allah jadi menyampaikan perkataan Nabinya tahu nggak melalui Islamologi? Makanya Allahnya itu mereka hina sehina-hinanya. Mereka ini menghina Allahnya. Coba. Jadi Allahnya itu nggak pernah ngasih wahyu tapi mengulang kembali omongan orang. Kenapa memangnya? Itu kan untuk kebaikan, untuk pelajaran. Itu kan supaya dijadikan pelajaran. Sayang kali lah kau masuk neraka kau. Tobatlah kau, tobat. Apa? Justru akan diselamatkan dari neraka. Nah, tuh kan nggak pernah baca Quran ini. Kan surah Maryam 71 jelas kalian masuk neraka. Keduanya baca juga. Loh, apa yang mau dibaca? Berarti nerakamu nggak kekal. Keduanya diselamatkan dari neraka. Gak baca 72 berarti cuma baca Tunjukkan Islamologi Maryam 71 72. Mari kita bahas. keduanya dibaca. Iya sekalian lah 71. Kau bilang Iya. Terus iya kamu kita baca. Kita lihat. Tenang aja kau. dibaptis dengan api. Bentar ya, Maryam. Di dunia itu baptisan dengan api. Kapan Maryam kamu dibaptis? 71 ya. Nah, Tolong kamu diberi aja dibaptisan dengan Saya api. nggak terdengar suaranya. Apa? Nggak Bang, terdengar. ini tulis Alia. Iya, Alia diam dulu Alia dari tunjukkan datanya. Apa? Napasmu bau kali sampai sini. Kamu kan masih mencari data juga. Ngapain sih? Iya, jangan banyak ngomong. Napasmu bau kali. Oke, baca itu. Kapan kamu dibaptis dengan api? Yo, kapan dibaptis dengan api? Wah, itu di Bible. Baca. Dan Di tidak Bible itu baptis dengan api kan? dengarinlah dulu, memang anak dajjal yang satu ini. Kamu saja nggak tahu. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Jawab dulu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Udah ditetapkan ini ya, ayat 72. Kamu dibaptis dengan api sudah suatu ketetapan juga. Ada gila-gilanya ini Itu kurasa. di- Tadi kau minta 72. Di akhirat digarami dengan api. Ya Maryam 71. Turunlah kau, napas kau pun bau kali. Kau kiranya laku di sini dengan nada-nada lembut. Kau kira, kau kira kami birahi sama kau. Bau napasmu dodol. Kita mau diskusi, bukan mau apa kau di sini menggila kau. Udah ku bilang napas kau bau itu, orang kau cadar-cadari. Ya begitulah Bang. Dikiranya kita itu jadi, wih, lembut kali suaranya, dikiranya kita birahi. Bodoh kau. Kami itu suka yang wanita cerdas gitu loh, bukan macam kau. Dikasih tunjuk perkataan Muhammad, dibilang Allah mengulang perkataan Muhammad. Berarti Muhammadnya Tuhan dong, karena Allahnya mengutip sumbernya dari Muhammad. Muhammad berbicara diambil oleh Allahnya, gitu Tuhan dong. Otak waras, ada otaknya. Makanya dia itu kalau ngajak debat dulu sama aku, ngajak debatnya malam Jumat. Mau dijebak-jebak mereka, aku biar birahi pikirnya malam Jumat sunnah. Dodol. Aku penasaran loh, katanya kami diselamatkan, nanti diselamatkan. Ini surgamu ini apa ini surgamu nih? Jadi siapa ini surgamu?
Allah merasa takjub dengan suatu kaum yang masuk ke dalam surga dalam yang terikat dengan dirantai ini. Ini surga atau neraka ini? Masa masuk surga dirantai? Beginikah surga kalian? Parah Dirantai. memang. Beda yang beres otaknya. Contoh nih, masuk penjara pasti dirantai. Begitukah surga kalian? Surga kalian kalau masuk surga dirantai. Apa bedanya dengan neraka? Neraka juga dirantai. Islam. Ya ada Mereka pun kan mana tahu siapa yang lebih dulu masuk neraka. Perlu kita pengen kan ngajak diskusi dia pakai otak maunya kan. Dikiranya dia dinaikkan, dikiranya kita itu hanyut dengan suara dia seperti itu. Malah mau muntah aku, maunya pintar dikit lah. Makanya kau itu selama kau di sana nggak akan pintar-pintar kau itu. Betul. Ini saya bukakan dulu bang, udah dapat bang dalilnya Bukhari 4191. Sorry ya tadi. Ya masuk Islam itu dipaksa. Ya kalian dipaksa masuk Islam di dalam hadis. Ini kalau rahmatan dialamin masuk Islam dipaksa. Kalau nggak mau ya dirantai. Ini ya saya bukakan. Screenshot teman-temannya untuk senjata kalian nanti. Baca senjata Bukhari ya 4191. Shalom. Shalom. Ya, salam. Oke, saya baca dulu ya, Bang. Ya, mengomentari ayat ini ya Bukhari 4191 ya, mengomentari ayat kalian adalah sebaik-baiknya umat yang diutus kepada seluruh manusia. Ali Imran 110. Kata Abu Hurairah, sebaik-baiknya manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka dengan dirantai. Wah, ini manusia loh. Ya, sebaik-baiknya manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka ini adalah manusia, membawa mereka dengan dirantai hingga mereka masuk Islam. Dipaksa guys. Halo, inikah namanya rahmatan lil alamin? Dipaksa masuk Islam. Udah dirantai dipaksa masuk Islam. Macam seperti ini, masuk Islam enggak kau? Kalau enggak ku tebas. Masuk Islam enggak kau? Kalau enggak ku rantai tanganmu. Kayak gitulah analoginya. Contoh nih, saya paksa, mau masuk Islam enggak kau? Kalau enggak, ku rantai kau. Kayak gitulah ceritanya nih. Kayak gini kah? Katanya rahmatan lil alamin, tapi dipaksa masuk Islam. Halo. Ginikah yang kau bilang rahmatan lil alamin? Udah jelas ini, sebaik-baiknya manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka ini adalah manusia, membawa mereka dengan dirantai hingga mereka masuk Islam. Ginikah rahmatan lil alamin dipaksa masuk Islam? Hadis apa itu? Muslim apa itu? Bukhari bang. Bukhari berapa itu? 4191. Memang parah ajarannya. Gak gini kah yang kamu bilang masuk Islam? Siapa bilang Islam itu dipaksa? Sebentar dulu, aku mau tanya sama kau. Itu hadismu itu udah lama ya kau download ya? Udah nih Expedia di sini. Iya. Nah kalau di sini sekarang tahu nggak aplikasi terbarunya? Sekarang udah dimodifikasi. Isnad Sohi. Udah nggak Sohi lagi, Isnad Sohi. Mana dia tadi? Mana dia? Ya bang. Ya, bang. Tadi aku dipanggil tadi, diketuk-ketuk pintu. Oh Sohi 45 4191 kan? Ya. Ini kayak gini kah yang kau bilang itu agama Islam tidak ada paksaan, dipaksa kalian. Itulah kita kan berharap mereka ini kalaupun ada orang yang mau dimualafkan,
Maunya mereka jujur memberitahukan ajarannya. Gini loh ajaran kami indah, memaksa orang masuk Islam sampai dirantai. Ajaran kami indah loh. Kalau kau tidak mau bisa dipenggal. Harusnya gitu. Ini tidak. Mereka bohong gitu loh. Iya bang, mereka itu memang pembohong bang. Makanya mereka itu cuma apa? Taunya menyesatkan Kristen yang awam yang tidak tahu ajaran Islam. Coba yang tahu tentang ajaran Islam tidak akan tertarik apapun yang kau bilang itu tidak akan tertarik. Contoh aku mempelajari Islam dari perdebatan tentang kiamat antara 2020 semenjak aku kerja di Malaysia. Aku memang udah tertarik masuk Islam itu, udah tertarik nih. Ada perdebatan di TikTok, ya saya cari. Semakin aku gali hadisnya, semakin jijik. Oh, yang tidak tahu selama ini gitu. Itu. Oke. Karena saya punya referensinya. Ini ya bang. Kenapa bukuku seperti ini? Ini bukuku ini 2022 di catat sampai sekarang. Sampai begini buku ini. Ada berapa buku ini? Berarti dulu kau udah sempat masuk Islam kah? Yes. Ya ampun, berapa tahun kau sempat Islam? Sebentar ya bang, tidak sampai 5 tahun, antara 2 tahun ke bawah. Seperti itu. Sesudah COVID lah. Sesudah COVID, di situ kan COVID-nya apa sih namanya sudah bebas dan saya di situ pulang kampung karena kan di Malaysia kan udah semakin teruk lah, udah semakin sedikit pekerjaan lowongan. Kenapa? Gara-gara COVID kan semua tutup bangkrut, jadi pulanglah semua. Aku pun pulang setelah COVID itu udah habis. Pulang aku di situlah aku baca terus. Oh, semakin jijik aku. Ya alasannya dulu kau sempat masuk Islam kenapa? Ya pertama jujur ya, saya ada kawan cewekku ya, Rahna ini orang Jawa Timur. Jujur. Jadi terjebak, sempat juga lah kau terjebak karena selepet ya? Yes. Wajar lah laki-laki bro. Wajar kan, wajar itu. Berat saudara. Makanya disitulah aku semakin menyesali perbuatanku. Namanya manusia kan, ya pasti jatuh bangun kan bang. Disitulah semakin aku tahu tentang akhlaknya Muhammad, ya syukur adanya bang kiamat saya disadarkan. Makanya dulu udah pernah kau dulu apa? Bentar, berarti kau dulu udah pernah bersahadat? Yes, udah. Yang menyadarkan itu yang ini bang, orang Aceh tinggal di Malaysia. Iya, artinya gini loh. Apakah kau udah sempat menikah atau pacaran? Pacaran bang, tapi kawan cewekku ini dipaksa masuk Islam supaya apa? Kan di Malaysia kan bebas bang. Di Malaysia kan bebas bertonce itu, jujur aja bebas. Oh, kamu orang Karena Malaysia. satu kamar itu bebas. Supaya supaya yang di sampingku kan orang Madura, mengakui yang punya rumah flat gitu kan, mengakui bahwasanya kami berumah tangga. Kan di Malaysia kan di ajaran Islam kan boleh tuh nikah siri ya, tanpa wajib. Nikah siri boleh. Berarti sempat juga ya. Cuma aku yang berbeda berarti ya. Kalau aku dulu sih memang aku pelajari dulu gitu loh. Nggak sempat syahadat gitu. Iya, aku bilang bang, ya 3 alasan karena saya udah mengalami itu bang. 3 alasan orang Kristen mualaf itu. Pertama, karena mereka tidak tahu ajaran Islam. Karena mereka tidak tahu isi-isi tentang ajaran Islam, itu yang pertama. Yang kedua, karena kelamin alias karena wanita. Ketiga, karena uang alias karena harta.
Di Islam Iya, kan untung gampang itu. untung juga lah kau Cari belum cari sempat fakta. apa ya. Kalau kau udah sempat punya anak, aku rasa sulit juga kau keluar itu. Ya kalau udah punya sulit lah. Untungnya enggak. Oh, Kan aku berarti kan waktu selalu- sebentar lo, berarti waktu kamu dulu udah pernah syahadat gara-gara perempuan pacaran, terus waktu masa-masa Covid itu kan adalah di TikTok itu debat diskusi, kau tengoklah yang disampaikan si Kiamat itu, kau penasaran, aku download. bikin jadi berpikir lagi. Iya berpikir karena aku karena apa kan? Masa sih begini akhirnya yang tidak tahu? Oh, semakin aku pelajari, aku download. Dan aku kan suka baca-baca, Bang. Memang aku backgroundnya suka mencari tahu backgroundnya. Yang tidak tahu aku baca-baca gitu loh. Suka aku baca-baca Iya. novel karena memang itu. Jadi Ini buktinya Jadi kalau aku waktu- suka baca-baca ini. waktu kamu Ini udah ya, saya buktikan nih. Ya, betul, Ini buktinya kalau aku suka baca-baca. Aku kalau baca hadis, aku catat di buku sampai berapa buku nih. Inilah buktinya kalau aku suka baca-baca. Gitu. jadi waktu Lama kamu aku dulu baca kemarin hadis, udah hancur akhlaknya. Iya bentar dulu Islam. Jadi ketika kamu dulu udah sadar gitu, terus kayak mana putusnya sama pacarmu itu? Putus. Kenapa? Saya berasa gini, Bang. Ketika saya bertanya, Bang, gini. Ini kan guru saya yang guru saya ya yang saya datang itu. Ku tanya, Pak Ustadz, jikalau Aisyah sudah balik, coba tunjukkan dalilnya Aisyah itu bisa bunting. Dia berputar-putar di situ, berputar-putar. Karena saya tunjukkan hadisnya langsung. Aku tanya, jikalau Aisyah itu udah balik, coba tunjukkan hadisnya. Akil balik. Ya, coba tunjukkan hadisnya Aisyah itu bisa bunting. Di sini berputar-putar. Oh, udah nggak bisa lagi seperti Islam lah bertakia, berputar-putar di situ. Gitu mereka itu. Di kelas ustaz lu, apalagi yang apalagi yang orang awam, orang biasa, berputar-putar. Oke, kita sapa dulu ini ya. Bentar ya Bang Ferry ya. Bang Ferry ini kan sudah di jalan terang dia, nggak gelap lagi, nggak perlu pakai senter lagi. Lason. Apa nih Lason? Islam Kristen? Lason? Halo Lason? Jai, Islam Kristen Jai? Halo Jai? Iya, jadi ternyata ya si Islam ini sempat juga dia jadi Islam ya. Tapi itulah Bang, aku kan masih waras Bang, masih normal gitu loh. Masih banyak yang aku tidak tahu kan, saking penasarannya gitu loh. Wah, semakin saya baca lebih dalam. Apa kata Ustadz? Jangan pelajari Islam. Aku ini loh, aku buka debat itu di depan kawanku ini, cewekku ini. Lalu dia penasaran. Aku udah pernah ini cerita di kamar-kamar lain. Lalu dia penasaran. Datanglah Ustadz ini sekalian yang guru besarku ini. Ya, datanglah, jangan baca-baca. Ya, nanti kamu sesat. Ya memang begitu trik mereka ya, sama kayak kemarin aku itu ya, waktu ku tanya Ustadz itu kan. Pak, saya kan mengikutin slogannya Islam ini ya. Islam itu berakal. Saya lagi gunakan akal saya ini Pak. Saya sedikit terhalang karena saya temukan di dalam surah Ibrahim ayat 4 Allah menyesatkan. Langsung dibilang, memang begitu kurasa mereka ya. Oh jangan kau belajar, syahadat dulu. Oh ini memang ngeri mereka ini. Begitu, memang ada dalilnya Bang. Al-Maidah 101. Mereka itu dilarang untuk apa ya? Untuk waras. Aku tanya Bang, orang yang bertanya itu orang keadaan tidak tahu atau orang yang tahu? Parah. Bang Raja debat. Bang Raja debat. Aku tanya Bang, ya di Al-Maidah itu ya, saya bukakan nanti di Al-Maidah 101. Aku tanya dulu Bang, orang yang bertanya itu orang yang tidak tahu atau udah tahu? Orang yang tidak tahu lah. Yes, orang yang tidak tahu. Ketika dia bertanya, disitulah dia menggunakan akal. Contoh,
Bu guru dari mana jalannya? X kuadrat sama dengan 0. Ibu gurunya menjelaskan ketika muridnya bertanya, oh begini Bu Gono. Disitulah muridnya menggunakan akal ketika ibu gurunya menjelaskan. Ini Al-Quran melarang, janganlah kamu menanyakan tentang nabimu. Wow, Ya, langsung ada. diancam. Iya ada bang, langsung diancam. Saya bukakan. Islam itu dilarang pakai otak, dilarang waras. Makanya Ngeri, itu ngeri. ada dalilnya bang. Imani aja. Makanya Islam itu agama satu-satunya ya dilarang pakai otak kayak Islam. Itu saya bukakan. Ada ya guys. Yang Al-Maidah. lucunya juga ya, sebelum kamu tunjukkan, yang lucunya gini loh teman-teman. Kayak kemarin itu ya, mungkin ada juga yang nonton di sini dengarkannya Pak Uco itu kan, Pak Uco, orang Islam itu. Dia sendiri mengakui loh. Ketika kutanya tentang Tuhannya, dia bilang apa? Oh kami nggak bisa gunakan akal. Cobalah, memang Iya. ngeri. Memang ini datanya bang. Wahai orang-orang beriman, bacalah bang. Jangan kamu Iya. menanyakan kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan. Dilarang bertanya, diancam 102. Sungguh segolongan manusia sebelum kamu telah menanyakan hal-hal serupa itu kepada Nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir. Diancam menjadi kafir kamu nanti. Kalau kamu menanyakan tentang akhlak Muhammad, kamu akan jadi kafir. Ya, jadi begini, tunjukkan dulu ayat itu ya. Jadi gini teman-teman, ini kan soal yang ditunjukkan, jangan bertanya. Inilah yang sering saya temukan ya dari Islam. Mereka ini selalu memutarbalikkan fakta. Contoh, jadi waktu itu nama komalnya mungkin kalian tahu, namanya Ustadz Kian Santang. Tahu kan Kian Santang? Lalu dia bilang begini, inilah Oten ini dilarang bertanya, makanya beriman buta katanya kan. Aku minta naik dong. Nah, ketika aku dinaikin, aku bilang, kau lucu, saya bilang. Kenapa kalian ini suka kali fitnah? Nggak ada begitu di dalam kekristenan, tapi yang ada itu di dalam Islam dilarang bertanya supaya tidak tahu, saya bilang. Mana dalilnya? Ternyata kawan ini patantang patenteng soal iman orang. Qurannya dia nggak tahu. Ku kasih tunjuk ayat itu. Nih kau baca, saya bilang. Ketika dia baca, langsung saya diturunkan. Ini yang saya bilang tadi, mereka ini teman-teman, jujur ya, sebenarnya kita kasihan. Artinya begini, sering sekali mereka ini memberontak, ya, atau benci kepada Kristen. Padahal karena mereka sendiri tidak tahu ajarannya. Contoh seperti tadi kan terjadi. Itulah Oten ini dilarang bertanya sama pendeta, makanya beriman buta katanya. Padahal itu nggak ada. Padahal yang ada itu justru di ajaran Islam. Mana ada dalam Quran kami dilarang bertanya katanya. Kok kasih tunjuk ayat tadi itu. Terakhir apa? Malu dia. Nah tapi kalaupun dia malu bukan jadi introspeksi diri, bukan. Tapi dia kick saya. Ini yang sering saya katakan, kenapa orang-orang Islam ini tidak sedikit pun punya rasa malu gitu loh. Selalu fitnah, selalu menghujat, selalu maling teriak maling, selalu klaim. Sampai kapan kalian begini? Apalagi contoh yang sering teman-teman ya, mereka ini lagi-lagi mengatakan begini kepada kita Kristen. Woi Oten, beriman buta kalian Oten, nggak tahu Bible katanya. Bagaimana Bang mungkin Raja. kita dituduh kita tidak tahu Bible, sementara Bible kita dipermudah agar dipahami seluruh umat, disesuaikan dengan bahasanya. Sementara dia sendiri tidak tahu baca Al-Quran, tidak paham isi Quran, tapi sanggup menuduh Kristen beriman buta. Coba teman-teman. Iya Bang Raja. Iya Ya, Bang Raja. silakan Bang Ferry. Katanya kalau itu apa Bang Raja, kalau kita dijahati sama Islam itu kita jangan membalas, ampunilah mereka gitu ya Bang Raja. Betul. Saya tidak bisa Bang Raja kalau seperti itu, tapi saya minta sama Tuhan Yesus, saya tidak bisa membalas mereka, semoga dapat balasan gitu Bang Raja. Sakit hati loh Bang Raja, duitku tidak dikembalikan loh Bang Raja sama saudaraku sampai 10 tahun gitu Bang Raja. Saya ingatkan terus Bang Raja. Soalnya kan saya sendiri susah, tidak punya tempat tinggal jadinya.
saya sudah